Prabowo Subianto mulai mengirim sinyal reshuffle kabinetnya setelah 100 hari kerja. Presiden Prabowo berkali-kali menyebut akan menindak jajarannya yang tak patuh dan melakukan penyelewengan. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut apa yang dinyatakan Presiden Prabowo merupakan sebuah warning atau peringatan untuk jajaran kabinetnya untuk melakukan evaluasi. Karena sebelum dan setelah diangkat menjadi menteri telah menandatangani fakta integritas. Dasko juga mengakui pernah ada keluhan soal menteri yang kurang seirama dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Sebelum atau wakil menteri, sebelum diangkat menjadi menteri itu membuat atau menandatangani fakta integritas. Di dalam fakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai mengirim sinyal reshuffle kabinetnya setelah 100 hari kerja. Hal tersebut diutarakan dalam acara Harlah NU. Presiden beberapa kali menyinggung kinerja menteri yang masih tak sejalan. Sekarang, siapa yang bandel? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Lantas, akankah reshuffle kabinet benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat? Menteri-menteri manakah yang akan ditarget untuk dilengsarkan? Tim TV One mengabarkan. Reshuffle mencuat, siapa terdepak? Jadi deg-degan para menteri nih. Kira-kira betul tidak nih akan ada reshuffle dalam waktu dekat atau itu hanya ancaman semata, warning semata. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di perusahaan ada SP1, ada SP2 atau SP3 gitu ya. Tapi ini kan presiden langsung yang ngomong gitu. Kalau membangkang didepak, kalau tidak sejalan, tidak sealiran, saya singkirkan. Sebelum dibersihkan, Anda bersih-bersih sendiri. Ya, itu pernyataan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di studio sudah hadir ada Pak Ngisari Caniago, beliau analis politik dari Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, pagi Bang Arifadil, pagi Mbak Kumala. Jadi udah ada nama di Anda kantong Sudah. Kalau nanyanya ke Presiden, Pak sudah ada nama Menteri. Kalau di Anda sudah ada nama yang akan di-reshuffle nggak? Gitu. Yang penting kita nggak mau bicara hak prerogatif. Waduh. Udah bising itu. Siap, oke. Hak prerogatif udah bising. Oke. Ini juga ada Bang Jazilul Fawaid, politisi senior dari PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Jazil. Selamat pagi, Bang Jazil. Pagi, waalaikumsalam, Mas Ari. Pagi, Bang Jazilul. Baik. Nih kalau misalnya PKB itu nanti saya tanyakan yang kedua dulu. Yang pertama dulu saya ke Pak Ngisarwi dulu nih. Bang Pangi, kalau misalnya santer, Anda mengatakan tadi kan, ini udah bukan hak prerogatif. Karena ini udah santer, udah bising gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, siapa saja? Iya, Kalau intinya Anda bilang bising kan artinya begitu dong ibaratnya. Iya, harus yang tidak ikut arus perubahan kehendak rakyat. Siapa saja menterinya kan di list saja. Yang tidak sesuai selera jeronnya Pak Prabowo karena tidak ikut arus perubahan. Tidak mau bersih-bersih, tidak seirama. Nah, sekarang kan kalau memang ini katanya bukan kabinet omon-omon ini, kabinet yang memang serius, artinya akan saya tindak yang bandel, yang apa namanya, yang gaplek, kemudian yang tidak ikut arus perubahan tuntutan rakyat,
list nama-namanya kan udah ada di publik, udah bisa melihat persepsi publik selama ini. Begini, jangan-jangan itu hanya beredar di publik, tapi di Pak Prabowo juga belum ada sebetulnya nama itu. Nama itu harusnya sudah ada di kantong Pak Prabowo dong. Sudah, Anda yakin harusnya sudah ada. Nggak mungkin nggak. Tetapi kan intinya sekarang nggak ada satupun orang yang berani ngomongin nama-nama. Iya. Karena sensitif kan. Ya. Tapi menurut saya, yang tidak seirama kan udah kelihatan. Kemarin misalnya bongkar pagar laut, Pak Prabowo udah perintahkan, dia nggak bongkar, nggak mau. Itu kan udah nggak seirama. Tanpa kita sebut nama, orang udah paham semua tuh arahnya, intensitasnya. Iya. Siapa Nah, lagi? Tapi jangan bahas pagar laut, sekarang lagi gas LPG soalnya. Itu kan orangnya kan maksudnya kan? Iya, itu kan juga berpolemik. Kemudian itu juga Pak Prabowo menilai. Nah, makanya memang kemarin kan ada juga kabinet-kabinet katanya titipan dari Pak Jokowi. Nah, kalau dia tidak ikut arus perubahan kehendak rakyat, Pak Prabowo juga harus berani dong. Kan ini kan katanya ini. Termasuk yang soan-soan ke Solo itu juga. Iya, soan-soan ke Solo ini persoalannya kalau enggak kan ada masalah hukum ya. Katanya ada terjerat kasus judi online tanpa saya sebut nama. Nah, Kapolrinya mah katanya masih orang Solo. Nah, itu makanya menghadap ke sana. Tapi kan kita salah terlanjur ngomong nanti kan. Tapi makanya menurut saya ini tidak hanya kalau misalnya juga total ini ya, Kapolrinya juga terdampak misalnya. Ini yang kasus-kasus yang terjerat di menteri ini yang banyak masalah hukum juga akan terganggu pasti, ya kan? Seperti? Iya, salah satunya ya adalah yang terjerat ada dugaan kan, kasus judi online misalnya. Itu kan sekarang kan Kapolrinya masih seirama ya nggak ada masalah. Nah itu makanya memang itu kan Kapolri itu bicara tentang bersih-bersih kan. Kalau nggak mau bersih-bersih, saya bersihkan. Ya Kapolrinya juga siap. Berarti nama-nama itu sudah ada, tapi Presiden mungkin masih menyimpan begitu ya. Karena ini baru 100 hari kerja, apakah mungkin dilakukan dalam waktu dekat begitu? Ya harus mungkin dong, kalau memang ini tuntutan. Pertama kan begini ya modelnya ya Mbak Kamala ya. Ini kan kehendaknya sense of politiknya Pak Jokowi kan kemarin infrastruktur, keberlanjutan. Tetapi di tengah perjalanan kan Pak Prabowo bukan bicara itu lagi. Bicara tentang SDM. Sumber daya manusia kan. Nah di situ udah punya banyak enggak masalah, udah mulai muncul. Misalnya Menteri BUMN itu sudah disiapkan oleh Pak Prabowo kementerian baru, bukan kementerian baru dan antara itu kan. Nah itu juga nampaknya udah arah ke sana juga. Jadi orang-orang kalau bicara tentang loyalis Pak Jokowi, orang juga udah paham di situ. Tetapi kalau dia nggak punya kompetensi, tidak kualifikasi, tidak kompeten, kemudian justru membangkang, bandel katanya, daplek, kemudian justru tidak seirama, kan menteri itu nggak boleh loyalitas ganda loh. Dia loyalitasnya kan tunggal. Kesetiaannya ke partai itu selesai setelah dia jadi menteri. Jadi nggak boleh ganda, tunggal. Pak Prabowo kelebihannya di situ kan. Banyak kan udah keras tuh ngomongnya. Harusnya lebih keras daripada Pak Jokowi. Kenapa bedanya begini? Kalau Pak Jokowi kan nggak ngomong pidato nggak berapi-api itu. Tapi rabuponnya jelas. Shuffle. Gitu ya, efek jerah nggak main-main. Nggak ada menteri yang lagu lama kaset usang, presiden ngomong ini, menteri ngomong ini nggak bisa. Itu langsung kan banyak. Contohnya Pak Riza Ramli dulu, Sudirman Said, kemudian ada Susi. Ya kan? Itu kan program yang antara presiden dengan menteri nggak klik. Ada juga pakai keluar kan langsung kan? Ya langsung minggir. Sekarang saya katakan tanpa bicara keras. Iya, sekarang kalau memang banyak orang mengatakan ini banyak menteri-menterinya Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, ya bulldozer aja kalau memang nggak sesuai seleranya. Jadi sapu bersih. Sapu tidak bersih. ada nanti yang akan tetap, kalau tidak terlalu kontroversial mungkin masih dipertahankan. Yang kontroversial aja mungkin yang diganti. Yang kontroversial itu yang kebijakannya menyengsarakan rakyat, tidak berdampak untuk membantu rakyat. Termasuk Menteri Kesehatan itu juga harus dievaluasi. Kan dia nggak mikirin, Pak Prabowo bilang kan di satu sisi kan ini menteri-menteri yang penting itu pendidikan nih misalnya. Pendidikan itu kan penting. Tapi kan sudah ada contoh-contoh menteri pendidikan kita nggak pakai provider tuh. Udah merakyat lah, nggak naik MRT. Nggak naik MRT, udah oke. Ada menteri yang penting lagi adalah menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi, ya kan, pendidikan, keamanan dan seterusnya. Termasuk menteri-menteri yang suka yang persoalan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak. Seperti? Yang penting sekarang itu adalah kesehatan. Tadi Anda mengatakan? Kesehatan iya penting sekali. Karena kan BPJS itu
masyarakat hari ini ngeluh semua. Banyak list-list penyakit udah hilang. Dikurangin ya. Dikurangin. Isu mau dinaikkan Itu katanya. kan itu merusak citra pemerintah loh. Masa kan tinggal obatnya hanya tinggal sakarat aja yang ditanggung oleh BPJS. Ini list sudah makin kurang, alasannya defisit anggaran. Ya sebagai menteri Anda cari uang dong bagaimana Tapi supaya hari nggak ini cek defisit. kesehatan gratis berjalan loh. Iya, Program medical kesehatan check up-nya ini. gratis Ya. jalan. Tapi pada saat yang sama, Menteri Kesehatannya bilang BPJS udah negara rugi. Harus Pak Prabowo bilang negara nggak boleh berbisnis untuk kesehatan, tanggung gitu dong, ya kan? Kalau Anda bisa kan statement dia Menteri Kesehatan bilang BPJS nggak sanggup pakai asuransi swasta, itu nggak fair. Nah itu contoh Menteri Kesehatan yang nggak berpihak kepada masyarakat rakyat. Baik. Nah, saya ingin ke Bang Jazilul deh kalau kayak gitu. Bang Jazil, melihat tadi ada beberapa indikasi ya, pos-pos kementerian ya memang sejauh ini PKB sih masih terkategorikan aman ya gitu ya mungkin ya. Gimana Anda menyikapi dalam hal mungkin mentransformasikan keinginan cita-citanya presiden oleh kabinet begitu? Ya, waktu 100 hari ini sesungguhnya waktu yang pendek untuk bisa mengevaluasi kinerja kabinet ataupun presiden. Namun sinyal dari Pak Prabowo sebagai presiden yang memiliki kuasa prerogatif itu seakan-akan memang akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet. Nah, tentu publik menunggu dari sinyalemen itu. Berapa jarak dari diutarakan sampai terjadinya reshuffle. Kalau itu berlangsung lama, berarti Pak Presiden cuma ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki kekuasaan prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Bukan dan ingin menertibkan, memberikan sinyalemen untuk menertibkan yang ada. Sebab menurut saya sepanjang pengetahuan kami melakukan reshuffle itu juga tidak mudah karena akan merubah peta politik yang ada. Dan sekaligus apalagi disebut oleh Pak Nyarwi seakan-akan ada matahari kembar dan lain-lain, ada dua loyalitas. Nah, itu tidak mudah untuk meskipun sepenuhnya kapanpun, siapapun, dalam waktu apapun presiden dapat mengganti, tetapi kan tujuan untuk penggantian kabinet itu selalu harus dikalkulasi dengan baik. Memang tujuannya untuk membuat kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Tetapi kalkulasinya tetap ada dalam hitungan. Oleh sebab itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden setidaknya waktu 100 hari ini ingin membuktikan kepada publik memang Presiden memiliki kekuasaan sekaligus yang tidak tertib ditertibkan, yang tidak satu arah dibariskan lurus. Nah ini menurut saya kita berharap saja apa yang disampaikan Presiden berdasarkan pertimbangan dan analisa untuk kepentingan rakyat juga. Jadi kekuasaan prerogatif ini digunakan oleh Presiden untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Karena seperti disampaikan Pak Nyarwi tadi, memang ada beberapa anggota kabinet yang indikasinya tidak seirama atau membuat gaduh. Ya itu juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam bahasa Pak Presiden itu ndablek. Ndablek itu artinya udah dikasih tahu berkali-kali tapi nggak dengar, itu kan ndablek namanya, nggak dengarkan perintah dan arahan. Yang seperti itu saya yakin publik maupun Presiden juga layak gitu untuk mengganti ataupun mengkocok ulang kabinet yang memang atau anggota kabinet yang memang ndablek. Nah oleh sebab itu kita tunggu saja keberanian Pak Prabowo sebagai seorang prajurit gitu yang selalu menghitung kalkulasi kekuatan dan lain-lain, apakah hak prerogatifnya akan digunakan dengan cepat dalam tempo 100 hari lebih ini. Tentu publik akan menunggu. Kalau tidak itu digunakan, ya publik akan memberikan catatan bahwa memang
sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Presiden juga tidak terbukti. Mungkin menterinya sudah tertib kembali atau apapun, tetapi publik sudah terlanjur menilai bahwa memang akan ada reshuffle. Oke. Baik Bang Yasil, tadi Bang Yasil bilang kalau 100 hari kerja itu sebenarnya waktu yang pendek untuk melakukan evaluasi. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu Bang Yasil dan juga Bang Panggi sesaat lagi. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Oke, langsung ke Bang Panggi. Komentari Bang, apa maksud pernyataan dari Menteri SDM, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia? Sebenarnya kalau kita baca makna di balik pesan pidato beliau tadi itu kan menunjukkan bahwa ini garisnya memang garis komando, bukan garis putus-putus. Harus loyalitas, tidak boleh ganda, tunggal. Kita harus seirama kembali. Dan mungkin juga udah minta maaf membuat Prabowo seperti pemadam kebakaran kan. Jadi ini kan kebijakan kegaduhan itu nyata di publik. Iya, ini kan dua kebijakan nih. Pertama pajak 12%, kemudian dibatalkan Pak Prabowo. Itu jadi pemadam kebakaran pertama, tidak seirama kan. Nah, pemadam kebakaran kedua gas LPG. Kemudian tidak seirama akhirnya. Tapi nampaknya Bahlil melakukan upaya untuk konsolidasi kembali, untuk membuat bahwa kami itu patuh, kami itu seirama. Mungkin kemarin miss di lapangan antara konsep dan risetnya yang nggak komprehensif, tidak ada data, sosialisasi yang kurang. Nah, mungkin kedepannya istilah siapa yang bandel, ya siapa yang dablek, siapa yang tidak ikut arus perubahan yang diinginkan rakyat, tidak mau bersih-bersih, akan saya singkirkan, akan saya bulldozer. Nah, persoalannya tidak seindah itu, karena ini kan ketua umum partai. Kemudian ini rata-rata mereka tuh elit penentu di partai. Itu yang dibilang oleh Gus Jazilul tadi bahwa ini juga akan mempengaruhi kekuatan politik di parlemen. Karena Partai Golkar partai besar. Karena letupan kinerjanya Pak Prabowo ini bicara tentang kinerja letupannya, bukan lagi power sharing. Nah, sementara letupan kinerjanya kalau resapel berbasis Pak Jokowi itu kekuasaan. Bagaimana solid, kuat. Nah, ini harus hati-hati juga kan, itu yang dibilang Gus Jazilul. Karena nanti semua menteri yang dipecat-pecat ini dia akan menjadi ya penggonggong pemerintah, oposisi. Kecuali gaya-gaya Pak Jokowi. Setelah menteri dikasih mainan dikit-dikit lagi supaya nggak ribut, nggak bising. Komisaris atau apa. Itu fakta, itu model Pak Jokowi ketika meresapel orang-orang yang seperti berbeda dengan Susi waktu itu, berbeda dengan Reza Ramli, Pak Sudirman Said dan seterusnya. Itu dikasih. Tapi ada yang dibiarkan kan. Nah, ini artinya mereka harus siap juga akan jadi oposisi. Nah, ini penting. Saya katakan begini, misalnya Menteri Pertanian, ini kan loyalitasnya menurut saya sangat kuat kan. Karena mewujudkan swasembada pangan. Nah, sebenarnya Bahlil ini Ketua Umum Golkar itu kan swasembada energi. Jadi loyalitas yang dua ini kan sangat penting. Penopang tulang punggungnya Pak Prabowo lah. Di bidang energi dan di bidang pangan.
Nah, termasuk di bidang pendidikan tadi sudah bagus kan. Agama itu sudah bagus sekarang karena nggak ada kekisuran lagi. Bahkan itu Pak Prabowo happy itu. Haji yang selama ini orang mau hutang itu loh, naik haji mau hutang karena uang nggak ada. Tapi akhirnya dapat 5 potongan hanya 50 juta berangkat naik haji. Ini kan ada kebijakan yang tidak membuat rakyat susah, tapi berdampak kepada rakyat secara langsung. Baik. Nah, termasuk ada kemarin menteri yang perlu dipertahankan, misalnya Muti Hafid, ya kan? Itu tegas dalam judi online, nggak ada main-main lagi. Kalau ada situs yang pinjol judi online babat habis, itu seirama gitu. Tapi kalau kemudian kemarin ada juga menteri yang persoalan masalah hukum aja belum beres. Tapi kan kita tahu tuh menteri-menteri loyalis Jokowi kita paham kok. Ada Pak Zulhas, ya kan? Adanya termasuk Pak Bahlil, kemudian ada Budi Ari, Raja Juli Antoni, kemudian siapa? Erick Thohir. Kemudian ada beberapa menteri saya banyak termasuk namanya yang istilahnya tuh saya nggak tahu Pak Marwar Sirait itu masuknya loyalisnya Pak Prabowo mungkin Baik. Nah, termasuk ada satu lagi ya Kapolri kan. Nah, Satrio ini juga mungkin menurut saya nggak akan bertahan. Karena di dalam rumah tangga dia di kementerian saja membuat langsung sekneknya ada kegaduhan juga. Akhirnya kan waktu itu ditertibkan kan. Kita ke Bang Jasil. Bang Jasil mungkin bisa langsung menanggapi tadi penjelasan dari Bang Panggi. Ya, tentu penilaian-penilaian publik hari ini tidak bisa dielakkan. Semua kinerja menteri, selain presiden yang menilai, publik juga menilai. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh presiden tadi soal reshuffle, publik sebenarnya tidak terlalu kaget, karena memang ada indikasi-indikasi sebelumnya, bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo ini belum memiliki loyalitas tunggal. Oleh sebab itu publik tidak terlalu kaget dan pastilah akan ada reshuffle. Cuman kapan dilakukan reshuffle oleh Pak Prabowo, nah itu yang kita tunggu. Kalau soal alasan-alasan politik, alasan-alasan kinerja, saya pikir publik seperti disampaikan oleh Pak Nyarwi tadi sudah tahu. Ini tergantung soal keberanian saja. Keberanian politik dari Pak Prabowo untuk menggunakan haknya. Karena hak prerogatif ini meskipun hak sepenuhnya ada di tangan presiden, tetapi kalkulasi politik, kalkulasi kinerja, termasuk pendapat publik, termasuk juga soal stabilitas politik, itu selalu menjadi kalkulasi yang penting. Jadi selalu ada efek negatif dari reshuffle. Selalu ada dampak-dampak yang harus ditangani dari reshuffle. Tergantung menterinya siapa gitu. Kalau menyangkut katakanlah ketua umum partai begitu, itu juga agak sulit kelihatannya ya. Tapi saya tidak bisa memberikan penilaian karena sepanjang ini Pak Prabowo belum pernah melakukan reshuffle satu kali pun. Ini reshuffle pertama. Jadi kalau ini terjadi reshuffle pertama, publik atau kita bisa menandai kira-kira ini masalahnya begitu. Dan selanjutnya pasti akan ada perubahan-perubahan lagi. Bang Jazil, kalau di internal koalisi sendiri sudah menjadi ini nggak sih perbincangan atau justru malah kegaduhan tersendiri di internal koalisi, Bang Jazil? Kalau di internal koalisi setahu kami sih masih solid-solid saja, semua bekerja secara baik, apalagi kami kan di parlemen. Kalau di parlemen kami bekerja penuh soliditas, tetapi kan urusan eksekutif berbeda dengan urusan di parlemen. Tentu kabinet yang ada ini memang sejak awal publik sudah menilai bahwa ini tidak sepenuhnya Pak Prabowo menentukan. Ada pihak-pihak lain yang ikut menentukan. Kira-kira begitu. Baik. Oke. Jadi Anda membenarkan juga dong berarti secara tidak langsung bahwa ada matahari kembar gitu maksudnya? Ya itu memang pendapat umum seperti itu dan faktanya juga seperti itu. Karena kan memang banyak menteri-menteri yang
hari ini bekerja itu sudah bekerja sejak lama gitu. Dan itu publik tahu persis. Apakah kalau PKB bagaimana sikapnya? PKB satu komando ya? Nah, di sini masalahnya. Kalau PKB gimana Bang Jazil? PKB tentu akan bekerja sekuat tenaga untuk memastikan pemerintahan Pak Prabowo ini stabil dan berhasil. Jadi PKB tidak ingin juga melihat ada kegaduhan-kegaduhan. Oke, ya memang kelihatan juga sih karena emang juga nggak ada kadernya yang ke Solo juga kan kalau kita lihat gitu ya. Baik, Bang Jazil terima kasih atas waktunya pagi hari ini Bang. Selamat melanjutkan aktivitas. Bang Panggi Hari Sandiaga terima kasih. Ya, makasih. Kita tunggu ya berarti ya, momentumnya kita tunggu ya berarti ya. Iya, kita tunggu aja hari baiknya. Baik, kita akan tunggu karena ini juga hari baik, ada cek kesehatan gratis yang tadi sempat disinggung juga oleh Bang Panggi, tapi hari ini ada programnya, cek kesehatan gratis. Nanti kita akan pantau dan kita akan bahas sesaat lagi usai jeda.